Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anti Muntah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Etika Lestari sebagai moderator. Kemudian ada anggota kelompok saya, Charlie Warmalia, Dea Revita, Irvia Anita, Ismi Hayati, Kuku, Novena Sandra, Nur Ahmad Indragiri, Nur Baiti, Risna Maris, dan Yola Okta. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi mual dan muntah. Yang pertama, definisi mual adalah merupakan perasaan tidak nyaman atau tanda di tenggorokan atau daerah epigastrum yang menandakan seseorang akan mengalami mual. Sedangkan definisi dari muntah adalah suatu refleks paksa untuk mengeluarkan isi lambung melalui esofagus dan keluar ke mulut yang disertai dengan tekanan yang kuat. Ada etiologi dari penyakit mual dan muntah ini. Yang pertama, penyakit karena penyakit kardiovaskular. Contohnya itu ada infeksi malplak akut, gagal jantung kongestif. Terus ada yang disebabkan oleh proses neurologis, misalnya tuh sakit kepala sebelah dan gangguan vestikular. Ada juga yang disebabkan dengan gangguan metabolisme. Contohnya tuh penyakitnya karena diabetes mellitus, penyakit Addison, sama penyakit ginjal. Etiologi dari muntah yang pertama itu disebabkan oleh terapi seperti kemoterapi sitotoksik, terus ada terapi radiasi, terapi preparat teofilin, preparat antikonvulsan, preparat digitalis, terus ada obat opiat sama antibiotik. Terus penyebab karena kejiwaan, misalnya dia muntah psikogenik, terus gangguan kecemasan dan anoreksia nervosa. Terus karena penggunaan obat tadi seperti opiat sama benzodiazepin. Terus bisa juga disebabkan karena penyebab lainnya seperti karena kehamilan, bau berbahaya, atau prosedur operasi. Nah, kemudian muntah itu memiliki klasifikasi mual muntah. Yang pertama itu mual muntah akut. Kalau mual muntah akut ini terjadi dalam 24 jam pertama setelah pemberian kemoterapi. Obat sitotoksik dengan potensi mual muntah ini sedang sampai berat. Diperkirakan dapat menyebabkan mual muntah yang berulang tanpa pengobatan antiemetik. Yang kedua itu mual muntah lambat. Nah, kalau mual muntah lambat ini setelah lebih dari 24 jam pemberian kemoterapi. Mual muntah tipe ini dia berhubungan dengan pemberian kemoterapi cisplatin dan siklopospamid. Terus di sini ada antisipatori mual muntah. Mual muntah terjadi pada awal siklus kemoterapi sebagai respon dari bau, pandangan, dan suara dari ruang kemoterapi. Terjadi pada pasien yang sudah merasa mual atau rasa tidak enak di perut dan cemas walaupun obat sitotoksika belum diberikan. Yang terakhir itu ada mual muntah kronik. Nah, kalau mual muntah kronik ini dia bersifat kronik pada pasien kanker stadium lanjut yang berhubungan dengan berbagai faktor itu seperti gangguan persyarafan otak, terus pengaruh pemberian obat seperti morfin atau toksisitas dari si kemoterapi tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor risiko dan diagnosis dari mual dan muntah. Pertama yaitu faktor risiko dan diagnosis dari mual. Faktor risiko dari mual yaitu jenis kelamin, makan makanan tertentu, menjalani pengobatan tertentu, dan mengalami tekanan psikis. Adapun diagnosa dari mual yaitu bagi orang normal yang tidak menderita penyakit apapun saat ini, tidak ada cara khusus untuk mendiagnosis mual sebelumnya, karena Anda tidak bisa tahu sampai Anda telah mengalami beberapa gejala. Bagi pengidap kanker, mungkin Anda minum sejumlah obat anti mual yang disebut dengan antiemetik sebelum kemoterapi atau radiasi. Antiemetik berguna untuk menghambat impuls saraf yang mengalir dari darah atau perut menuju ke otak, di mana pusat muntah itu berada. Kemudian yaitu faktor resiko dan diagnosis dari muntah.
Faktor resiko dari muntah yaitu makanan dalam porsi terlalu besar, keracunan makanan, stres emosional, mabuk perjalanan, infeksi saluran pencernaan, tahap awal kehamilan atau morning sickness, reaksi terhadap bau tertentu, penyakit asam lambung, radang usus buntu atau appendicitis, sumbatan pada usus, gastroparesis atau gangguan pada otot dinding lambung, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, penyakit jantung empedu, hepatitis, serangan jantung, migrain, infeksi telinga, meningitis, depresi, dan bumilia. Adapun diagnosis dari muntah, yang pertama yaitu pemeriksaan tubuh menyeluruh, yang kedua yaitu penilaian riwayat kesehatan pasien dan keluarga, serta identifikasi gejala lainnya. Yang ketiga yaitu tes lain seperti tes urin dan tes darah lengkap harus dilakukan. Klasifikasi mual dan muntah berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah mabuk darat. Nah, mabuk darat ini disebabkan adanya gesekan dalam kendaraan, merangsang secara berlebihan labirin di bagian dalam telinga, dan juga pusat melalui CTZ atau chemoreceptor trigger zone, atau terjadi pertentangan antara mata dengan indera perasa yang sebenarnya harus bekerja sama dengan orang berseimbangan atau labirin pada mabuk darat atau jalan. Nah, yang kedua adalah muntah kehamilan. Muntah kehamilan ini terjadi pada minggu ke-6 dan minggu ke-14 dari masa kehamilan akibat kenaikan pesat dari HCG atau Human Chorion Gonadotropin. Nah, gejalanya itu tidak hebat dan hilang dengan sendirinya. Nah, yang ketiga itu adalah muntah akibat sitostatika, di mana adanya rangsangan langsung dari CTZ atau chemoreceptor trigger zone, stimulan dan reseptor peristaltik dari pelepasan sitokronik di saluran lambung usus. Nah, yang terakhir adalah muntah akibat radioterapi dan pembedahan. Nah, muntah ini terjadi sebagian besar tergantung dari anestetik yang digunakan dan jenis pembedahannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang gejala dari mual dan muntah. Yang pertama adalah pusing, yang kedua adalah sakit kepala, yang ketiga adalah diare, yang keempat adalah mual dan muntah, dan yang kelima adalah kepala merasa melayang. Patofisiologi muntah. Yang pertama, muntah ini dipicu oleh adanya impuls aferen yang menuju pusat muntah yang terletak di medula otak. Yang kedua, impuls tersebut diterima dari pusat sensori seperti CTZ, korteks cerebral, serta visceral aferen dari faring dan saluran cerna. Kemudian yang ketiga, impuls aferen yang sudah terintegrasi dengan pusat muntah akan menghasilkan impuls eferen yang menuju pusat salivasi, pusat pernafasan, dan daerah saluran cerna, faring, dan otot-otot perut yang semuanya bersinergi memicu proses muntah. Kemudian yang keempat, efeknya akan menghasilkan gejala seperti nafas tidak teratur, berkeringat, kontraksi perut, atau keluarnya saliva air liur. Kemudian muntah ini juga dapat disebabkan oleh distensi yang berlebihan, iritasi, respon kimiawi oleh emetik atau bahan yang menyebabkan muntah, hipoksia, dan nyeri pada lambung atau duodenum. Kemudian muntah ini juga dapat disebabkan oleh distensi yang berlebihan, iritasi, respon kimiawi oleh emetik atau bahan yang menyebabkan muntah, hipoksia, dan nyeri pada lambung atau duodenum. Nah, kemudian dia akan menghasilkan infus aferen yang berjalan melalui nervus vagus dan simpatis. Kemudian dia akan merangsang pusat muntah di medula oblongata dan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian dia akan merangsang CTZ dengan obat-obatan pencetus muntah seperti apomorfin, levodopa digitalis, atau toksin bakteri. Nah, untuk merangsang CTZ harus dengan perubahan gerak yang cepat. Setelah merangsangnya pusat muntah di medula oblongata, nah otot-otot abdomen ini dan diafragma akan berkontraksi. Dia akan mencetuskan gerakan peristaltik terbalik dan isi ususnya akan mengalir balik ke dalam lambung. Kemudian dia akan terjadi distensi lambung dan lambung mendorong diafragma ke arah kafum torak. Kemudian akan terjadinya tekanan intratorakal yang meningkat
dan memaksa sphincter esofagus bagian atas membuka, glotis menutup, dan palatum mulai menyekat nasofaring. Kemudian tekanannya akan memaksa isi lambung melewati sphincter untuk disemburkan keluar melalui mulut dan terjadinya muntah. Selanjutnya kita memasuki fase-fase mual. Fase mual terdiri dari 3 fase. Yang pertama nausea, yang kedua retching, yang ketiga adalah regurgitase. Yang pertama nausea atau mual. Nausea merupakan sensasi psikis yang ditimbulkan akibat rangsangan pada organ-organ dalam, labirin, atau organ keseimbangan, atau emosi yang tidak selalu diikuti oleh retching atau muntah. Yang kedua adalah retching atau maneuver awal untuk muntah. Maneuver awal untuk muntah merupakan fase di mana terjadi gerak nafas spasmodik dengan glotis tertutup, bersamaan dengan adanya usaha inspirasi dari otot dada dan diafragma, sehingga menimbulkan tekanan intratoraks yang negatif. Yang ketiga adalah fase regurgitasi atau emesis, pengeluaran isi lambung atau usus ke mulut. Hal ini terjadi bila fase retching mencapai puncaknya yang ditandai dengan kontraksi kuat otot perut, diikuti dengan bertambah turunnya diafragma, disertai adanya penekanan mekanisme antireflux. Pada fase ini, pylorus dan antrum berkontraksi, fundus dan esofagus berelaksasi sehingga terjadilah proses muntah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang reseptor dan juga neurotransmitter yang terdapat pada pusat muntah, cetezer dan juga saluran cerna, meliputi ada cholinergic, histamin, dopaminergic, serotonin, opiat, neurokinin dan juga benzodiazepin. Nah, jadi cetezer itu merupakan suatu daerah kemosensori utama yang terdapat pada proses muntah dan sering dipicu oleh senyawa-senyawa kimia. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa adanya stimulasi dari satu atau lebih reseptor ini akan memicu muntah. Itulah sebabnya mekanisme obat antiemetik itu akan berkutat dalam menghambat ataupun mengantagonis reseptor emetogenik tersebut. Selanjutnya adalah patofisiologi dari mual. Jadi pusat muntah itu terdapat di dalam otak ketika adanya rangsangan lintasan saraf sentral dan juga rangsangan lintasan saraf perifer. Ketika ada rangsangan lintasan saraf sentral itu akan penom di saluran cerna, kemudian akan timbul mual dengan atau tanpa muntah. Kemudian akan terjadinya kontraksi spasmodik diafragma dan otot abdomen dan juga akan terjadinya pengeluaran isi lambung. Ketika adanya kontraksi spasmodik diafragma dan otot abdomen itu akan menimbulkan mual disertai dengan racing atau mual tanpa isi, sedangkan ketika terjadinya pengeluaran isi lambung itu akan terjadi mual dengan disertai dengan muntah. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi yang digunakan untuk menanggulangi mual dan muntah, misalnya diet, intervensi behavioral seperti relaksasi dan hipnotis. Yang selanjutnya, simpulan penata laksanaan. Yang pertama, penata laksanaan mual muntah harus berdasarkan gejala berdasarkan etiologi, frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan. Kemampuan pasien dalam penggunaan jenis obat. Obat yang pernah digunakan dan berhasil mengurangi gejala. Yang kedua, penata laksanaan farmakologi pada pasien dapat diberikan obat golongan antiemetik sesuai dengan gejala dan etiologi. Contohnya, pasien dengan mual muntah yang disebabkan oleh asam lambung bisa diberikan obat antasida. Mual muntah yang disebabkan oleh gangguan keseimbangan dapat menggunakan obat antihistamin cholinergic. Khusus untuk ibu hamil, pengobatan mual muntah yang aman adalah pyridoxine atau vitamin B6. Terminologi 1. Ada kemoreseptor trigger zone, bagian otak yang terlibat dalam penginderaan obat-obatan, pengobatan dan hormon. Yang kedua, ada human chorion gonadotropin, hormon glikoprotein dari keluarga gonadotropin yang awalnya disintesis oleh embrio manusia dan dilanjutkan dengan sinsiotropoblast. Sinsiotropoblast ini bagian dari plasenta saat masa kehamilan. Yang ketiga, ada chemotherapy induced nausea and vomiting, yaitu efek samping dari perawatan kanker. Baiklah, sekian persamaan
presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.